Bertemu kembali dengan saya, Mbak Google. Di sini saya ingin membagikan informasi berkaitan dengan kematian. Mari kita simak bersama. Ingat mati. Bagi yang masih hidup, perbanyaklah mengingat kematian. Karena, pertama, mengingat mati adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi, dan disahihkan di dalam kitab Sahih Tirmidzi. Kedua, maut kapan saja bisa menghampiri, dan tidak akan pernah keliru dalam hitungannya. Maka jauhilah perbuatan dosa, dari kesyirikan, bid'ah, dan maksiat lainnya. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf 34. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun 11. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, renungkanlah wahai manusia. Sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya. Karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya, dan tidak kembali kepadanya karena mati. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya, dan tidak bisa bangun lagi karena mati. Terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya. Akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati. Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat kembali, menghadap kepada Allah, sehingga datang ajalnya, dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Ketiga, maut tidak ada yang mengetahui kapan datangnya, melainkan Allah Ta'ala semata. Tetapi dia pasti mendatangi setiap yang bernyawa. Maka jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat selama hidup. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran 185. Sungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui, dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman 34. Keempat, siapa yang mati mulai saat itulah kiamatnya. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kampung Arab datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Kapan datangnya? Lalu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melihat kepada seorang yang paling muda dari mereka. Kemudian beliau bersabda, jika hidup pemuda ini, dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang. Hadis riwayat Muslim. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian mengucapkan, kiamat, kiamat. Maka ketahuilah, siapa yang mati, mulai saat itulah dibangkitkan kiamat dia. Lihat kitab Al-Mustadrak, Al-Majmu, Al-Fatawa, 1/88. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, yang demikian itu, karena seorang manusia jika mati, maka dia masuk ke dalam hari kiamat. Oleh sebab itulah dikatakan, siapa yang mati mulailah kiamatnya. Setiap apa yang ada sesudah kematian, maka sesungguhnya hal itu termasuk dari hari akhir. Jadi, alangkah dekatnya hari kiamat bagi kita. Tidak ada jaraknya antara kita dengannya. Melainkan ketika seseorang mati, kemudian dia masuk ke kehidupan akhirat. Tidak ada di dalamnya kecuali balasan atas amal perbuatan. Oleh sebab inilah, kita harus memperhatikan poin penting ini. Lihat Majmu, Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin.
8/474. Kelima, dengan mengingat mati melapangkan dada, menambah ketinggian frekuensi ibadah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutuskan kelezatan, yaitu kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ad-Dakak rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dimuliakan dengan 3 hal. Bersegera taubat, puas hati, dan semangat ibadah. Dan barang siapa yang lupa kematian diberikan hukuman dengan 3 hal, menunda taubat, tidak rida dengan keadaan dan malas ibadah. Keenam, dengan mengingat mati, seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas berakal. Mari perhatikan riwayat berikut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, aku pernah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang lelaki dari kaum Ansar, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Orang ini bertanya lagi, lalu orang beriman manakah yang paling berakal cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian, dan paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah yang berakal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan di dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Ketujuh, hari ini yang ada hanya beramal tidak perhitungan. Besok sebaliknya. Ali bin Thalib radhiyallahu anhu berkata, dunia sudah pergi meninggalkan, dan akhirat datang menghampiri, dan setiap dari keduanya ada pengekornya. Maka jadilah kalian dari orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mendambakan dunia. Karena sesungguhnya hari ini, di dunia, yang ada hanya amal perbuatan, dan tidak ada hitungan. Dan besok, di akhirat, yang ada hanya hitungan, tidak ada amal. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, serta membagikan video ini. Semoga